Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tiffany. Pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara agar lulus sertifikasi dosen. Pada video kali ini akan ada sharing pengalaman dari dosen Universitas Peradaban tentang kiat-kiat beliau ketika menempuh sertifikasi dosen. Berikut videonya, kita simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bu Inur Tiffany ya. Hari ini saya akan membagikan tips agar lolos Serdos ya. Sebelumnya peraturan Serdos itu selalu berubah-ubah ya. Yang saya pahami dari 2017 sampai 2020 ini sudah mengalami perubahan baik itu sistem maupun syarat. Salah satu contohnya kalau dulu itu tidak pakai sister, sekarang harus terintegrasi sister atau proses Serdos melalui sister. Yang kedua, dulu itu dosen tidak harus lolos hibah penelitian. Sekarang agar bisa mengklaim biodata harus lolos hibah penelitian. Selain itu, dulu kegiatan kemahasiswaan itu bisa dikosongi. Kalau sekarang harus membimbing kegiatan kemahasiswaan. Bahkan 2019 saja bentuk kegiatan kemahasiswaan itu membimbing skripsi masih boleh, sekarang harus membimbing PKM. Tidak tahu tahun 2021 aturannya seperti apa. Hingga tips saya adalah Serdos yang pertama bukan satu proses yang instan, tapi proses yang panjang. Panjang diawali dari apa? Ya diawali sebelum jadi asisten ahli ya. Setiap dosen baiknya sudah melakukan tridharma tadi, selain pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian serta penunjang. Pengajaran ya kalau bisa buat bahan ajar, buat LKS, buat perangkat pembelajaran, karena itu salah satu yang bisa diklaim dalam CV ya. Syukur-syukur bahan ajarnya bisa ber-ISBN. Yang kedua penelitian ya. Ini tidak kalah penting. Dari pengalaman saya menjadi panitia Serdos itu ada yang gagal ketika di deskripsi diri, yaitu dinilai publikasinya kurang baik, artikelnya kurang banyak, sehingga saran saya targetkan ya satu semester itu satu artikel atau satu kegiatan penelitian, entah itu penelitian yang sifatnya hibah atau mandiri. Terlebih penting itu dipublikasikan. Begitu juga dengan pengabdiannya, karena deskripsi diri itu semuanya ke arah tridharma, rekam jejak atau portofolio dosen selama pertama menjadi dosen sampai ke jenjang Serdos. Nah, keunggulannya sistem sekarang itu seorang reviewer itu sudah bisa melihat portofolionya. Ketika saya 2017 itu tidak ada portofolio yang diupload. Saya sudah melakukan pengabdian, penelitian, itu tidak ada. Hanya dulu seingat saya hanya mengisi artikel ya, artikel yang lain hanya isian tanpa perlu mengupload bukti. Tahun sekarang sudah semakin diperbaiki. Bahkan prediksi saya itu Serdos tahun depan kuotanya semakin berkurang. Terlihat 2 tahun ke belakang 2020 dan 2019 Serdos hanya dilaksanakan pada hakikatnya pada gelombang 1. Karena gelombang 2 ya hanya sisa dan sifatnya tidak banyak seperti gelombang 1. Biasanya pemerintah mencanangkan berkisar 10.000 untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya.
Itu tips yang pertama. Jadi ketika Anda menjadi dosen, pertama ditetapkan kalau bisa setiap semester jangan yang namanya absen. Tadi pengajaran, membuat bahan ajar, buku ajar. Yang kedua, melakukan penelitian, publikasi jurnal, melakukan pengabdian. Kemudian penunjang tidak kalah penting, interaksi dengan mahasiswa meskipun tidak jadi struktural di universitas, ya interaksi itu harus ada. Misalkan jadi pembimbing PKM atau pembimbing perlombaan akademik maupun non akademik, karena di dalam deskripsi diri itu juga nanti ditanya, atau pembimbing olimpiade, interaksi dengan kemahasiswaan. Itu persiapan portofolio panjang dan tidak bisa instan. Ya, kalau saya sarankan ya setiap satu semester satu lah ya. Yang kedua yaitu persiapan TKDA dan TOEFL. Nah ini karena tahap Syardos itu ada 3 tahap. Yang pertama penilaian persepsional, yang kedua deskripsi diri. Sebelumnya itu penetapan D4 ya, atau calon dosen. Nah ini ketika persepsional, meskipun portofolionya lengkap, tridharmanya lengkap, tapi tahap pertama tidak berhasil juga sama saja ya. Jadi biasanya PLTI itu memberikan layanan tes, apalagi menjelang Syardos itu banyak di daerah-daerah menyelenggarakan. Nah, silakan dioptimalkan ya, mau meningkatkan nilai TKDA atau nilai bahasa Inggris atau TOEFL, karena nilai persepsional merupakan nilai kumulatif ya, bukan nilai batas. Bukan bahasa Inggris harus 3, TKDA 3, tapi gabungan. Boleh TOEFL-nya 1, TKDA-nya 7, atau TOEFL-nya 5, TKDA-nya 2. Rata-rata aman ya dari kedua nilai, totalnya 7 ya, sehingga itu perlu dipersiapkan karena itu gerbang pertama ya. Yang ketiga, setelah mempersiapkan TKDA ya, menjalankan portofolio ya, yang terakhir yaitu deskripsi diri ya. Deskripsi diri pada prinsipnya adalah melaporkan apa yang dilakukan. Kurang lebih ada berapa ya, sekitar 18 butir pertanyaan. Nah, di situ yang dideskripsikan bukan sifatnya teoritis atau normatif, tapi yang dideskripsikan adalah yang faktual. Anda sudah melakukan apa? Anda memegang prinsip itu contohnya apa? Bukan bersifat memegang prinsip adalah apa, itu namanya teoritis. Deskripsi diri itu pada intinya, jika seorang reviewer membaca tulisan deskripsi Anda, bisa membayangkan apa yang sudah Anda lakukan. Yang tips yang terakhir yaitu 4 ya, yang 4 lebih penting lagi, yaitu kelengkapan di sister. Karena penetapan D3 dan 4 itu tergantung kelengkapan di sister, terutama SK jabatan fungsional. Bagi dosen yang negeri itu kan hanya punya SK jabatan fungsional. Kalau dosen swasta itu punya in-passing. Nah, in-passing ini juga harus di-upload. Kalau tidak di-upload ya sampai lebaran gajah pun ya tidak akan keluar D4-nya. Itu khususnya bagi dosen swasta. Dan sister harus di-upgrade ya, di data-datanya dimasukkan untuk menunjang tadi ya, menunjang portofolio. Saya rasa itu tips dan trik untuk lolos Syardos ya. Terlebih lagi yang terakhir ya, normatif ya, berdoa ya. Apapun usahanya, apapun yang sudah diupayakan, kalau belum rezekinya ya memang belum. Sehingga ketika mendaftar Syardos ya siap lolos dan siap tidak lolos. Nah, ada beberapa pengalaman ya teman-teman yang 2 kali gagal di deskripsi diri, 2 kali di penilaian persepsional. Ya mungkin itu bagian dari takdir yang memang kita tidak bisa menghindar. Itu saja, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah kita saksikan pemaparan dari Saudara Winarto MPD selaku Kaprodi dari Universitas Peradaban Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Kali ini saya akan berbagi pengalaman juga terkait dengan sertifikasi dosen. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki NIDN dan sudah berjabatan fungsional asisten ahli, untuk mempersiapkan sertifikasi dosen, langkah-langkah yang perlu dilakukan yang pertama adalah menyiapkan berkas-berkas terkait Tridharma dari perguruan tinggi, yaitu kaitannya dengan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Tips dari saya untuk pengajaran, buatlah pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga melek akan teknologi. Untuk bagian penelitian, usahakan melakukan penelitian minimal dalam 1 tahun 2 kali. 1 kali untuk menjadi ketua dan 1 kali untuk menjadi anggota. Akan lebih bagus lagi jika dalam 1 tahun semua menjadi ketua, minimal 2 kali. Kenapa? Karena penelitian merupakan poin paling tinggi pada penilaian di deskripsi diri. Jadi semakin banyak penelitian Bapak Ibu yang dipublikasikan di jurnal, apalagi jurnal internasional, itu akan menjadi nilai plus dalam penilaian di deskripsi diri. Nah, untuk pengabdian alangkah sebaiknya mengacu pada hasil penelitian. Jadi hasil penelitian kita kemudian kita lakukan pengabdian kepada masyarakat terkait dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan di universitas, seperti itu. Nah, selain kelengkapan berkas kaitannya dengan Tridharma dosen, jangan lupa melengkapi persyaratan yang lain seperti sertifikat TOEF dan TKDA. Jadi tips yang kedua yaitu menyiapkan sertifikat TOEF dan TKDA yang diselenggarakan oleh PLTI. Jadi sering-seringlah melihat jadwal dari PLTI terkait dengan tes TOEF dan TKDA. Jika kelengkapan berkas menyangkut Tridharma dan sertifikat TOEF dan TKDA sudah dimiliki Bapak Ibu, insya Allah nanti akan mudah ketika melakukan pengajuan sertifikasi dosen. Nah, tips yang ketiga yaitu pada penilaian diri. Jadi nanti akan ada penilaian dari atasan, kemudian dari teman, dari mahasiswa, dan juga penilaian terhadap diri sendiri. Bagi saya ya, pengalaman ketika sertifikasi dosen tahun 2019 kemarin, jadi buatlah penilaian diri jangan rendah, sebaiknya sedang menuju ke tinggi. Jadi buatlah penilaian diri itu tinggi. Jadi kita buat nilai antara 6 dan 7, seperti itu. Kemudian tips yang terakhir adalah ketika menuliskan deskripsi diri, pastikan ketika menulis deskripsi diri harus sesuai dengan klaim dari pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian yang Bapak Ibu klik di sistem ya. Dalam menuliskan deskripsi diri, usahakan ada keterkaitan atau ada benang merah dari soal nomor 1 sampai soal yang terakhir. Jadi tipsnya adalah be yourself. Buatlah deskripsi diri sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Tidak perlu mengarang atau mengada-ada. Yang jelas ada keterikatan dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu, ada garis merah yang bisa kita petik seperti itu ya, yang bisa kita ambil. Jadi ada benang merah seperti itu ya. Jadi saya ulangi ya, tips-tips dari saya. Yang pertama adalah siapkan berkas terkait Tridharma, yang kedua adalah siapkan sertifikat TKDA dan TOEF, kemudian yang ketiga adalah jangan membuat penilaian diri terlalu rendah, kemudian yang terakhir adalah buatlah deskripsi diri sesuai dengan
dirimu sendiri, be yourself, dan pastikan ada benang merah antara pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Setelah kita lihat pemaparan dari beliau ya, Bapak Winarto MPD, dan juga pemaparan dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu yang sedang menempuh sertifikasi dosen. Dan semoga channel ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa share apabila informasi ini sangat bermanfaat. Selamat berjuang, semoga berhasil. Salam sukses.